Kemarin keterima jadi mahasiswa UIN, sekarang tiba-tiba udah mau semester 2 aja. Bagaimana bisa masuk ke dalam masyarakat Indonesia yang Tapi kita sendiri sebagai umat muslim sudah seharusnya untuk bisa berdakwah dengan masuk ke dalam ranah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat komunikasi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama kita di sini dalam acara talkshow Islamic Studies. Islamic Studies Talk. Bersama saya di sini Abdul Wahid selaku host yang akan memandu jalannya bincang-bincang kita bersama dua narasumber yang tentunya sangat kece nih teman-teman. Sebelum itu saya akan kenalan nih sama dua narasumber yang ada di samping saya. Mulai dari Mbak yang berkerudung hitam, siapa Mbak namanya? Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Salsabila Amelia Hikmah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di samping aku yang berkerudung coklat yang cantik ini, saya Barakatun Kamila. Halo Baroka. Halo. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, gimana kabar kalian selama ini? alhamdulillah sehat ya. Nggak kerasa udah di penghujung semester ya, Mbak ya. Baru kemarin PBAK. Iya, nggak kerasa padahal Udah kayak UAS baru aja. kemarin masuk, baru kemarin keterima jadi mahasiswa UIN, sekarang tiba-tiba udah mau semester 2 aja. Amin. Apakah sudah menemui kebutuhan-kebutuhan duniawi yang telah menghampiri? Sangat cukup budrek dan sakit kepala. Menyenangkan sih. Oke teman-teman, dalam perbincangan kita di episode 4 ini ya. Yap. Kita episode 4 nih. Tentunya dalam perbincangan kita kali ini kita akan bahas review jurnal yang telah kita review sebelumnya mengenai apa nih teman-teman? Mengenai itu dakwah kultural Oleh Muhammadiyah pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, oke, mengenai dakwah kultural PW Muhammadiyah Jawa Timur. Setelah kalian mereview jurnal itu, garis besarnya tuh ngejelasin apa sih? Seperti itu. Mungkin Garis bisa besar dijelaskan. ya, jadi setelah saya baca jurnal tersebut dan juga novelty Ya. terbarukan, itu garis besarnya adalah sebetulnya dakwah kultural itu efisien nggak sih? Gitu loh. Melihat apa ya, di zaman sekarang itu kan lagi maraknya digital, kira-kira dakwah kultural tuh masih efisien atau enggak gitu. Terus itu sesuai dengan prinsip PW Muhammadiyah atau tidak, seperti itu yang saya baca dari jurnal yang ditulis oleh dosen Fakultas Dakwah tersebut. Oke, tentunya dalam dakwah kultural PW Muhammadiyah tidak serta-merta membuat jurnal ini karena ada satu dan lain hal. Pasti ada latar belakang yang melatar belakanginya. Menurut Mbak Barokah sendiri gimana? Jadi menurut saya setelah saya baca jurnal tersebut, PW Muhammadiyah itu menetapkan strategi itu untuk menghindari ketimpangan-ketimpangan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tonggak atau prinsip dari Muhammadiyah sendiri dalam berdakwah yaitu mengenai purifikasi atau menetapkan kemurnian ajaran. Jadi kayak bagaimana bisa masuk ke dalam masyarakat Indonesia yang multikultural tapi tetap dalam ranahnya itu tetap memurnikan ajaran Islam seperti itu. Jadi mereka ini mengambil langkah ini karena sebelumnya ada ketimpangan antara pengurus satu dengan lainnya gitu. Iya. Oke, ngobrolin soal dakwah kultural nih teman-teman. Menurut dua narasumber ini secara global nih, apa sih yang kalian pahami secara global mengenai dakwah kultural itu sendiri? Oke, aku izin jawab dulu ya. Jadi kalau dakwah kultural itu adalah dakwah yang metodenya melakukan pendekatan pada kearifan lokal mitra dakwah tersebut. Jadi sebagaimana ini aku ambil contoh yang dari Sunan, salah satu wali Songo, Sunan Kalijaga. Pada saat itu eranya umat Hindu-Buddha. Kemudian Sunan Kalijaga masuk dan ingin menyebarkan agama Islam, namun tidak serta-merta atau tidak langsung mengajak seluruhnya untuk bersyahadat, tapi perlahan, Iya. perlahan sesuai dengan prinsip dakwah. Ya yang di Beri dalam
At-tadarruj Ya, fit-takalif. Betul beri sekali. perintah secara bertahap. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo pada saat itu? Para masyarakat Hindu Buddha kan suka melihat pewayangan ya, suka nonton pertunjukan wayang. Oleh karena itu Sunan Kalijogo membuat pertunjukan wayang juga. Tapi cerita yang diangkat adalah cerita kenabian, cerita malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Intinya soal Islam gitu. Jadi diajarkan dari hal yang sering mereka lakukan. Bahkan mengajarkan rukun Islamnya pun diselipkan di pertunjukan tersebut. Jadi sebelum menonton pertunjukan disunahkan atau diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu gitu. Kemudian bersedekah dan lain sebagainya seperti itu. Kalau menurut Mbak Barokah sendiri gimana? Jadi menurut saya dakwah kultural yaitu dakwah yang disampaikan dengan cara itu mengetahui potensi yang ada di dalam masyarakat, mengaplikasikannya dengan kebiasaan, dengan adat istiadat yang ada di masyarakat sehingga dapat mudah diterima. Benar. Jadi intinya adalah tentang budaya. Tentang budaya dan kebiasaan. Ngulik soal dakwah kultural nih ya. Tadi udah pernah disinggung oleh Mbak Salsa bahwasanya salah satu fenomenanya atau peristiwa mengenai dakwah kultural itu adalah melalui Sunan yang telah mengajarkan dakwahnya melalui wayang ya. Wayang. Kalau menurut Mbak Barokah sendiri mungkin ada peristiwa atau fenomena yang pernah menghampiri Mbak Barokah? Kalau di daerah saya sendiri yaitu di Madura itu ada kayak, fenomena yang merupakan implementasi dari dakwah kultural seperti kegiatan rokat itu di daerah saya. Iya, rokat. Apa tuh rokat? Kok sepertinya sesuatu hal yang baru nih teman-teman. Jadi rokat itu semacam acara selamatan oleh warga Madura yang dulunya itu dipersembahkan untuk nenek moyang, sekarang itu karena mayoritas Islam, jadi di dalam acara itu diisi dengan doa-doa, dengan kalimat-kalimat thayyibah, lalu makanan-makanan itu dibagikan sebagai bentuk sedekah dan bentuk syukur dari para masyarakat. Kalau di Jawa berarti kayak apa ya, Mbak? Apa? Kalau di Jawa ya kayak selamatan. Ruatan gitu ya? Iya, ruatan juga bisa. Kalau yang tradisi yang Mbak Barokah sebutkan tadi tuh ada waktu-waktu tertentu nggak buat dilaksanain? Iya, ada waktu tertentu. Seperti rokat itu dilaksanakan pada bulan Suro biasanya. Oh, iya sama seperti Iya. apa Mas? Kalau di Jawa itu ada grebek suro, Jawa ruatan Suro suro gitu. gitu. Sama aja sih. Jadi memang Per daerah itu Nah. pasti punya fenomena yang bentuk dari dakwah secara kultural. Iya. artinya berarti budaya yang hadir dalam bangsa kita atau keanekaragaman yang memang hadir dalam bangsa kita ini kita bisa tuh untuk istilahnya masukin dakwahnya lewat situ nih teman-teman. Jadi kita tidak hanya memandang itu hanya sebagai sebuah budaya atau sebagai sebuah kesyirikan, Mbak. Itu kan banyak ya yang Iya, banyak. Gini, yang Seperti bikin aku sampai sekarang bingung dengan masyarakat Indonesia itu masih sering salah paham atau salah kaprah saat mendengar kata syirik dan budaya. Itu ya dakwah secara kultural. Banyak banget yang bilang kayak itu kan bid'ah, di zamannya Nabi gak ada kayak gitu. Ya kalau untuk masalah bid'ah atau tidaknya jelas Itu bid'ah. bid'ah gitu loh, maksudnya Memang tidak ada pada zaman Nabi. iya, tapi sesuai dengan ijma. Kalau kita kan ada ijma qiyas ya, dan itu menurut para ulama sah-sah saja, tidak melenceng dari ajaran Islam, syariat Islam itu sendiri. Ya, seperti selama itu. tidak mengganggu akidah dan keyakinan kita, tetap berkeyakinan bahwa Allah itu satu, Nah. dan syariat itu tetap dijalankan, maka itu tidak masalah. Benar. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, yang dikatakan syirik atau musyrik adalah ketika kita menyekutukan Tuhan. Kita percaya bahwasanya, misal nih ada benda HP, aduh, aku kayaknya lapar nih, aduh, atau kayak aku sakit, tapi main HP sembuh, gara-gara HP ini aku sembuh. Padahal kan yang bikin kita sakit, yang kasih kita sembuh kan Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Itu yang perlu, mungkin memang masih sekarang sekarang banyak teman-teman kita yang masih belum paham, dan itu perlu diluruskan oleh para ulama atau para kiai yang berdakwah gitu. Para dai maksud saya. artinya berarti kita perlu nih pemahaman-pemahaman lebih mengenai esensi dari dakwah kultural sendiri, bahwasanya budaya itu tidak serta-merta hanya mengenai syirik tadi.
asalkan kita berdakwah itu tetap pada syariat, lalu tetap pada keyakinan kita sebagai umat muslim ya, seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ke jurnal kita sebelumnya, bahwasanya kita telah mereview dan kita telah menemukan penemuan terbaru atau novelty, teman-teman. Jadi untuk novelty dari jurnal kita tuh apa? Jadi novelty dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa PW Muhammadiyah itu menggunakan strategi dakwah kultural, tetapi tidak serta-merta mengikuti budaya dari masyarakat, karena mereka tetap pada acuan mereka, yaitu purifikasi, pemurnian ajaran agama Islam tetap. Jadi selama kegiatan atau kebiasaan itu tidak berlandaskan atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan mengikuti, tetapi mereka hanya meneliti bagaimana sih kebiasaan masyarakat, yang mereka itu tetap dengan tiga patokan mereka. Yang pertama itu tabsyir, yang kedua itu islah, yang ketiga itu tajdid. Tabsyir itu seperti menyampaikan dakwah atau ajaran Islam dengan secara mau'idhah hasanah, secara bil hikmah, secara bijaksana. Dan islah itu memperbaiki pemahaman masyarakat agar kembali kepada ajaran Islam yang murni, seperti itu. Yang ketiga itu tajdid, yaitu sebagaimana ajaran atau patokan dari Muhammadiyah sendiri, yaitu mengadakan pembaharuan, yakni melengsarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang dulunya itu Masih percaya masih nenek moyang itu, untuk baru pengetahuan mereka itu baru tentang ajaran Islam, itu Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan Al-Quran. Nah, berarti memang novelty dari jurnal kita kali ini tuh dari keresahan-keresahan pengurus Muhammadiyah sendiri ya. Benar. Bagaimana sih strategi yang tepat gitu. Berarti tadi itu mengenai mereka yang memang terjun ke budaya, mereka terjun tapi tidak boleh tergerus gitu. Tidak ikut seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Hafsa ada tambahan? Oh iya, jadi intinya adalah strategi dakwah kultural merupakan strategi dakwah yang untuk saat ini ketika saya teliti itu lebih banyak gampang diterima oleh masyarakat Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman gitu. Apalagi sekarang kan lagi gaung-gaungnya sikap toleransi dan sebagainya. Nah, kita sebagai Islam yang cinta damai tentunya menggunakan strategi ini bisa dikatakan aman lah gitu. Ya, oleh karena itu kenapa kita sebagai masyarakat Muslim Indonesia berdakwah itu tidak luput dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan itu juga tidak melenceng dari 10 prinsip dakwah yang telah dipelajari gitu loh. Jadi ketika kita berdakwah tetap harus memperhatikan yang namanya prinsip dakwah. Benar banget. Kalau di UINSA itu pasti sudah tidak asing dengan buku ilmu dakwah. Nah, betul. Ya kan, apalagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini tuh mengenal buku ilmu dakwah. Nah, di dalam ilmu dakwah itu dituliskan bahwasanya apapun yang kita lakukan, asalkan niatnya kita berdakwah, maka pahalanya atau itu bisa dianggap sebagai dakwah. Apapun bentuknya. Mungkin bilisan, bilham dan iya gitu. Jadi baik bentuk kegiatan, bentuk ngomong, bentuk apapun itu, kalau kita niatnya berdakwah, maka itu adalah dakwah gitu. Nah, teman-teman, memang betul nih yang telah dipaparkan oleh dua narasumber di samping saya tadi. Jadi yang dapat saya ambil dari tadi itu, memang ketika kita berdakwah atau melakukan dakwah secara kultural khususnya, kita harus tahu mengenai local wisdom dari daerah yang kita tempati untuk berdakwah. Gimana sih budayanya di sana, lalu apa yang harus kita lakukan, kita harus meninjau ulang lagi gitu. Dan untuk PW Muhammadiyah sendiri tadi udah ada strategi yang memang mereka atur atau mereka pilih untuk istilahnya mencoba strategi itu mengenai pendekatan dakwah kultural yang 3 tadi. Apa tadi, Mbak? Lupa saya. Tabsyir, islah, dan tajdid. Tabsyir, islah, dan tajdid. Nah, semoga perbincangan atau obrolan santai pada kesempatan kali ini bisa diambil hikmah oleh kalian semua, dan harapannya nanti kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain atau podcast lain dengan bahasan yang lebih seru tentunya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Wahid. Saya Barakatun Kamila.
Saya Salsabila Amelia Hikmah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.